Sobat Menemer Grup Media, kembali lagi dengan saya Amanda. Di video ini kita akan membahas tentang pengaspalan jalan dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Penasaran? Yuk simak videonya sampai habis. Jalan aspal pastinya banyak sekali sering kita temui di mana-mana. Tapi nggak sedikit juga jalan aspal yang udah rusak padahal masih baru. Kira-kira salahnya di mana ya? Jadi sebelum kita bahas tentang jalan aspal yang rusak dan bagaimana cara memperbaikinya, di video ini kita bahas dulu yuk tentang gimana sih cara pengaspalan jalan yang baik. Pengerjaan pengaspalan tidak semudah yang kita bayangkan. Saat mengaspal jalan itu ada beberapa proses yang pastinya nggak bisa kita lewatin. Dan ternyata proses itu serumit itu loh. Nah makanya pekerjaan pengaspalan itu ternyata tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Yang tentunya harus dikerjakan langsung oleh kontraktor aspal jalan. Kalau kalian mau tahu gimana sih cara pengaspalan jalan yang baik dan benar, yuk kita langsung aja simak gimana step by stepnya. Tahap-tahap proses pengaspalan jalan. 1. Proses pemetaan. Pemetaan adalah tahap awal dari pekerjaan ini. Pemetaan dilakukan dengan mengukur lebar jalan, kondisi tanah yang akan diaspal, dan menentukan beberapa koordinat jalan sebelum diaspal. Tahap awal pengaspalan jalan ini penting karena akan menentukan seberapa banyak material aspal yang akan digunakan. 2. Proses pembersihan. Setelah pemetaan, tahap selanjutnya adalah clearing atau pembersihan. Dalam tahap ini, jalan akan dibentuk, lalu meminimalisir titik-titik jalan yang lunak dan membersihkan sampah di sekitar jalan agar pengaspalan jalan berjalan lancar dan aspal menjadi lebih tahan lama. Yang ketiga, proses stripping. Tahap ini lebih dikenal dengan pekerjaan jalan dan timbunan. Sebelum melakukan pengaspalan jalan, bila diperlukan, tanah akan dipotong agar bisa memperoleh bentuk elevasi jalan yang diinginkan. Dalam tahap ini, elevasi akan diukur dengan alat ukur theodolite, sehingga pengaspalan jalan dapat dilakukan dengan elevasi, sudut, dan belokan yang sesuai rencana. Yang keempat, proses pemadatan tanah. Jika pada proses sebelumnya tanah dipotong lalu ditimbun, maka dalam proses ini tanah akan dipadatkan. Proses ini juga disebut dengan proses substrate. Substrate diartikan sebagai tanah dasar bagian bawah sebelum lapisan perkerasan jalan. Perkerasan jalan bisa dilakukan dengan tanah uruk atau tanah lain yang bebas dari rumput atau sampah. Setelah itu, jalan akan diperkeras dengan bantuan alat seperti bulldozer atau vibrator roller. Yang kelima, proses pelapisan bawah. Proses pelapisan bawah atau sub-base course adalah proses untuk melapisi tanah yang sudah dipadatkan dengan memberikan fondasi bawah dengan batu kali atau limestone. Proses ini dalam tahapan menuju pengaspalan jalan sangat krusial karena berfungsi sebagai lapisan peresapan air, memperkuat aspal jalan, dan mengurangi lapisan yang ada di bagian atasnya. Yang keenam, proses pondasi atas.
Proses ini masih berkaitan dengan perkerasan jalan. Lapisan ini dibuat agar dapat daya dukung beban dari jalan sempurna. Pondasi atas jalan juga berguna sebagai bantalan terhadap lapisan permukaan aspal. Cara membuat pondasi atas sama dengan pelapisan pondasi bawah sebelumnya, yaitu dengan menghamparkan material. Material yang dipakai adalah campuran batu pecah dan abu batu atau pasir dengan perbandingan 70:30. Setelah hamparan material terlihat rata, lapisan akan disiram dengan prime coat dengan kompresor agar lapisan agregat atau material terkena pengaruh cuaca, mengikat agregat atau material sebelum diaspal, dan memberi daya ikat antar lapis pondasi dengan campuran aspal. Prime coat disiram sambil meratakan tanah dengan tire roller. Yang ketujuh, proses hot mix. Proses ini adalah proses yang sangat penting dalam pengaspalan jalan. Proses ini adalah pelapisan dengan menggunakan aspal jenis ATB atau aspal treat base. Sebelum melakukan proses pelapisan, lapisan perlu dibersihkan dari debu dengan air kompresor. Lalu ATB direkatkan dengan aspal hot mix. Proses ini disebut cure take coat. Yang kedelapan adalah proses pengaspalan. Tahapan ini adalah tahapan inti dari pengaspalan jalan. Pekerjaan pada tahapan ini adalah penghamparan permukaan dengan aspal hot mix, lalu dipadatkan dengan tandem roller. Yang terakhir adalah proses finishing. Proses ini menggunakan alat pneumatic roller untuk pemadatan dan perataan jalan. Nah, itu dia tadi tahap-tahap pengerjaan aspal jalan. Seperti yang tadi kita perhatikan, di tahap-tahap itu ada hal-hal detail yang perlu diperhatikan supaya proses pengaspalan itu berjalan dengan lancar. Makanya perlu kontraktor profesional dan berpengalaman untuk melakukan pekerjaan pengaspalan jalan itu. Semoga pembahasan kita ini bisa bermanfaat ya. Tapi kalau misalnya masih ada dari pembahasan ini yang kurang, kalian boleh kirim kritik atau saran, tulis di kolom komentar ya. Buat sahabat Monomer Group Media yang sedang mencari kontraktor pengaspalan jalan yang profesional dan berpengalaman, kalian gak usah bingung. Kalian bisa pilih Monomer Group sebagai kontraktor pengaspalan jalan profesional dan berpengalaman dan juga terpercaya untuk menjadi partner terbaik kamu. Tim kami sudah profesional dan berpengalaman tentunya, dan kami siap melayani di seluruh wilayah Indonesia. Kalau kalian mau lihat proyek pengaspalan jalan mana aja dan referensi proyek lainnya yang pernah dikerjakan oleh tim Monomer Group, yuk kita lihat sama-sama.
Jadi tunggu apa lagi? Buat kamu yang mau konsultasi dengan tim kami, silahkan langsung kunjungi website kita di www.monomergroup.id atau bisa hubungi langsung nomor hotline yang ada di bawah ini ya. Oh iya, di awal tadi kan masih ada pertanyaan tuh, kenapa sih jalan aspal yang masih baru bisa cepet rusak? Terus gimana sih cara memperbaikinya? Kalian mau tahu jawabannya? Kita bahas di video selanjutnya ya. Oke sahabat Monomer Group Media, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Selain ini masih banyak video tentang metode kerja lainnya yang akan kita bahas secara singkat dan jelas. Makanya tontonin terus video terbaru dari Monomer Group Media. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, juga nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Monomer Group Media. Dah. Untuk info lebih lengkapnya bisa kalian cek web Monomer Group dan kalian bisa lihat referensi project. Ada beberapa project yang sudah kami kerjakan oleh tim Monomer Group.